Sebelum kami akan membacakan putusan, kami akan menyampaikan hal terlebih dahulu kepada semua yang ada di ruang persidangan ini. Pertama, untuk saudara penasihat hukum yang berdiri, ya, kami minta supaya saudara karena aktivitas tempat duduk hanya disediakan seperti ini, ya, seperti awal persidangan kita sudah tidak kami izinkan untuk sampai ada penasihat hukum yang berdiri. Itu aja. Majelis. Silakan saudara yang berdiri untuk mengambil tempat di ruang pengunjung dan sebagainya. Ya, ini sudah terlakukan semua. Tidak masalah. Yang cuma tidak terlihat kelihatan persidangan tidak. Boleh meminta izin sebentar. Tadi sebelum majelis masuk kami komunikasi dan JPU mempersilahkan kursi yang di belakang yang tadi pakai untuk dibawa ke sini. Jadi kami mohon kelonggaran untuk hari ini karena sudah terakhir, dan juga tadi ada sedang belakang kursinya kosong dan JPU sudah mempersilahkan. Ini kami mohon untuk pengertiannya dan menambahkan 3 kursi di samping. Itu perwakilan dari kami. Terima kasih majelis. Maaf ya, untuk kesediaan JPU untuk memberikan tempat karena ada ruang kosong itu kami tidak bisa memberikan hal seperti itu. Karena ini memang kapasitasnya seperti ini, jadi sama-sama 12 jadi tidak bisa kami sulit untuk berdasar hukum. Jadi itu aja. Kami minta supaya saudara berdasar hukum tidak ada yang berdiri, ya, supaya saudara bisa mengambil tempat di ruang pengunjung. Ya, silakan. Silakan yang berdiri. Majelis tadi mungkin kita bisa bergantian jika ada orang-orang. Bisa bergantian. Bisa bergantian. Nanti mungkin beberapa alat silakan bergantian dengan yang ya silakan. Ya, baik. Sebelum putusan ini dibacakan, ya, kami mengingatkan sekali lagi kepada semua pengunjung yang ada di dalam persidangan ini agar menjaga ketertiban, ya. Mari kita saling menghargai supaya putus ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Apapun putusan ini itu semoga itu yang terbaik bagi kita semua. Supaya saudara pengunjung dan semua hadir di persidangan ini untuk ketertiban dan tidak mengganggu persidangan ini. Kalau saudara sampai mengganggu persidangan ini, kami persilakan keluar ruang. Demikian, ya. Baik. Sebelumnya akan dibacakan, kami akan menyampaikan kepada saudara umum dan penasihat hukum bahwa ini perkara, ada 2 perkara yang disebut, ya, disebut. Jadi satu perkara yang disebut, kedua. Sehingga kami berpendapat akan dibacakan, ya, karena ini split, ya, jadi peristiwa dan lain sebagainya itu sama, ya, baik saksi, dakwakan, dan lain sebagainya itu yang sama, ID itu adalah sama. Sehingga dalam hal ini kami minta supaya pembacaan putusan ini akan bersama-sama, ya, artinya akan dibuka bersama-sama, ya, baik saudara Aris maupun saudara Fathia akan dibuka dan dibacakan perkara ini secara bersama-sama. Nanti masalah yang sama itu tidak akan dibacakan 2 kali, itu maksudnya, ya, supaya lebih mempersingkat waktu. Tidak dibacakan 2 kali, yang dibuka dan dibacakan perkara ini secara bersama-sama. Nanti masalah yang sama itu tidak akan bacakan 2 kali, gitu loh maksudnya, ya, supaya lebih mempersingkat waktu. Tidak dibacakan 2 kali hal yang sama. Kalau yang berbeda kami akan bacakan, tuh, ya. Dan juga kami akan, bagaimana? Setuju seperti itu, ya? Setuju? Ya. Dan apa namanya? Dan saya akan membacakan, ya, putusan ini tidak secara keseluruhan, ya, tidak akan kami bacakan seluruh ini, ya, setebal ini.
yaitu pertama dakwaan, tidak akan bacakan, ya. Kami seluruhnya karena sudah termuat dalam putusan ini. Kemudian keterangan saksi tidak akan kami bacakan karena sudah semua termuat dalam putusan ini. Apa ya? Barang bukti dan keterangan terdakwa juga dan keterangan ahli tidak akan kami bacakan karena semua termuat dalam putusan ini. Mungkin kami akan yang pokok-pokok yang penting yang akan kami bacakan dalam putusan ini. Demikian, saudara penuntut umum, ya. Siap? Begitu ya, saudara? Gimana? Ya. Bolehkah saya mendapatkan full lengkap putusan tersebut? Silakan. Siap. Jadi setelah selesai majelis ketok 3 kali, saya bisa diberikan bersama Fathia. Ya, silakan. Ya. Artinya nggak perlu nunggu Ya, silakan. berapa hari lagi. Jadi masalah putusan terakhir akan kami bacakan satu-satu secara berbeda-beda, tapi kami bersamaan. Tapi berbeda, ya. Demikian. Enggak, saya cuma minta fisiknya saya bisa dapat. Iya, siap. Oke. Sudah siap. Hari ini siap. Hari ini ya? Ya. Terima kasih. Baik. Sidang perkara dengan nomor register 202 garing PID-SUS garing 2023 PN Jakarta Timur dan atas nama terdakwa Haris Azhar dan perkara register nomor 203 garing PID-SUS 2023 garing PN Jakarta Timur atas nama Fathia Maulidianti dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, saudara berdua sehat hari ini? Sehat, ya? Baik. Kami langsung akan membacakan putusan ini atas nama perkara saudara berdua. Baik. Putusan nomor 202 garing PID-SUS garing PID garing 2023 garing PN Jakarta Timur demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Haris Azhar, tempat lahir Jakarta, umur tanggal lahir 48 tahun 10 Juli 1975. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Bawal 1 nomor 4A RT 006 garing RW 008 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, agama Islam, pekerjaan advokat. Selanjutnya, putusan nomor 203 PID-SUS garing 2003 garing PN Jakarta Timur demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Fathia Maulidianti, tempat lahir Bogor, umur tanggal lahir 30 tahun, tanggal 13 September 1992, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Komplek Cimanggu, Permai, Jalan Tarumanegara, C2 nomor 9 RT RW 006-007, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, alamat KTP, atau Jalan Sutiragen Raya nomor 36, Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, sebagai tempat domisili, agama Islam, pekerjaan swasta.
Menimbang bahwa terhadap terdakwa tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan. Menimbang bahwa di persidangan terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Asfinawati, Esa dan kawan-kawan, para advokat dan konsultan hukum merupakan advokat pengacara publik dan atau asisten pengacara publik yang tergabung dalam tim advokasi untuk demokrasi yang beralamat dan berdomisili hukum di Jalan Ponorogo nomor 74 Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus nomor tanggal 30 Maret tahun 2023. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 202 Pitsus garing 203 PN Jakarta Timur tanggal 27 Maret 2003 tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim nomor 202 dan 203 Pitsus 2023 PN Jakarta Timur TM tanggal 27 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang dan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut, tentang tuntutan dari jaksa penuntut umum tidak akan kami bacakan kembali dan dianggap telah dibacakan dan telah termuat dalam putusan ini. Memang bahwa atas tuntutan dari penuntut umum tersebut bahwa terdakwa telah mengajukan nota pembelaan atau plea pribadi tertulis pada tanggal 27 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut, juga tidak akan kami bacakan kembali dan dianggaplah dibacakan dalam putusan ini dan telah termuat dalam putusan ini, tidak akan kami bacakan. Bahwa atas nota pembelaan atau plea dari terdakwa dan penasihat hukum penuntut umum menyampaikan tanggapan atau replik tanggal 4 Desember 2023 yang pada pokoknya juga tidak akan kami bacakan kembali, telah dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa atas tanggapan replik dari penuntut umum terdakwa menyampaikan tanggapan atau duplik tanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya juga sebagai berikut, tidak akan kami baca. Pokoknya telah dianggap dibacakan, telah termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 022 PN garing JKT tim garing EKU garing 03 garing 2003 yang dibacakan pada 27 Maret 2022 dengan yaitu sebagai berikut. Pertama ke satu, bahwa terdakwa Haris dan Nasar dan seterusnya tidak akan kami bacakan kembali dan dianggap telah terbacakan dan telah termuat dalam putusan ini akan tidak kami bacakan, yaitu pertama melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang AIT Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian kedua, primer pasal 14 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 garing 1946 Yungto pasal 55 ke 1 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ketiga, pasal 310 ayat 1 KUHP Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ini maksudnya. Selanjutnya di persidangan, ya, penuntut umum telah mengajukan beberapa orang saksi di persidangan ini. Akan kami sebutkan nama-nama saksi tersebut, yaitu 1. Saksi Luhut Binsar Panjaitan. 2.
saksi Singgih Widianto. 3. Saksi Adi Danar Kusumo. 4. Saksi Dwi Partono. 5. Khairu Sahari alias Heru. 6. Hedi Melisa Deborah. 7. Saksi Paulus Prananto. 8. Saksi Agus Dwi Prasetyo. Kemudian ahli. 1. Asida Wahyu Asri Putradi. Dr. Roni. Profesor Dr. Agus Supono. Heri Prianto. Dan Majen TNI Heri Wiranto. Saksi dari pihak terdakwa dan penasihat hukum adalah 1. Saksi Ahmad Biri. 2. Saksi Muhammad Iqbal Damanik. 3. Saksi Wahyu Agung Perdana. 4. Saksi Dami Sanambani. 4. Saksi Tobias Bagubau. 6. Saksi Yohan Songgonau. Kemudian ahli yang diajukan adalah Antonius Made Tony Supriyatna, ahli Yunus Hussein, ahli Rocky Gerong, ahli R. Herlambang, ahli Makyun Subuki, dan ahli Mas Ahmad Santoso, saksi Dr. Ahmad Sofyan, dan ahli Faisal Batubara. Selanjutnya masalah barang bukti ya. Barang bukti yang telah diajukan oleh penuntut umum maupun barang bukti yang diajukan oleh penasihat hukum para terdakwa telah termuat dalam putusan ini dan dianggap telah terbacakan, tidak akan kami bacakan kembali. Selanjutnya kami akan langsung kepada pertimbangan dari Majelis Hakim terhadap perkara ini. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Hakim anggota 1. Ya, silakan. Timbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa, maka perlu dicari akar permasalahan dalam perkara AKHO. Menimbang bahwa permasalahan AKHO bermula dari adanya kajian cepat 9 organisasi masyarakat sipil yang memiliki kontribusi bisnis lingkungan hidup dan penegakan HAM, yaitu LBHI, LBH Papua, Walhi Papua, Greenpeace, Pustaka Bentala Rakyat, TEN Asia, dan Jatam yang tergabung dalam koalisi #Bersihkan Indonesia menghasilkan sebuah studi tentang ekonomi politik penempatan militer di Papua studi kasus Intan Jaya yang kemudian diperbincangkan oleh terdakwa Haris dan Fathiah Maulianti dan Wira Supriyadi alias Owi yang juga merupakan narasumber dalam prokes, merupakan perwakilan 9 organisasi masyarakat sipil mewakili Walhi Papua. Dalam prokes di akun YouTube Haris Azhar dengan judul prokes ada lot luhut di balik relasi ekonomi out militer Intan Jaya, Jenderal Bin juga ada menghantam. Prokes inilah yang sampai kepada saksi Luhut Binsar Panjaitan dari pemberitahuan dari saksi Singgih Widyastono yang membuat saksi Luhut Binsar Panjaitan merasa keberatan dengan isi judul dan prokes yang seolah-olah mendiskreditkan saksi dalam kapasitas pribadi dan jabatan saat ini. Bahwa kemudian saksi Luhut melalui kuasa hukumnya mengajukan 2 kali somasi kepada terdakwa Haris Azhar, yang keduanya ditanggapi Haris Azhar melalui kuasa hukumnya untuk meminta dilakukan audiensi atau mediasi dengan saksi Luhut. Bahwa dikarenakan tidak adanya tanggapan berupa permintaan maaf dari terdakwa Haris Azhar atas isi dan judul prokes tersebut, maka saksi Luhut mengadukan keduanya kepada Kapolda Metro Jaya atas dasar pencemaran nama baik terhadap saksi Luhut Binsar Panjaitan. Menimbang bahwa dengan demikian hal penting yang menjadi fokus pemeriksaan dalam perkara ini adalah 1. Kajian cepat 9 organisasi masyarakat sipil
2. Podcast berjudul Adalat Luhur di Balik Rahasi Ekonomi of Militer Intan Jaya Jenderal Bin juga ada ngahantam. 3. Somasi ke-1 kepada Haris Azhar dan tanggapan Haris Azhar. 4. Somasi kedua kepada Haris Azhar dan tanggapan Haris Azhar. 5. Laporan pengaduan saksi Luhut Bin Panjaitan kepada Kapolda Metro Jaya, di mana kelima hal tersebut di atas menjadi bukti penuntut umum dalam perkara AHU. Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh jakwa penuntut umum dengan dakwaan yang dilakukan secara kombinasi, yakni gabungan alternatif subsidiaritas yang pada satu sisi memberikan kebebasan bagi hakim untuk memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta di persidangan, tapi bersifat fait accompli karena dengan memilih salah satu dakwaan, maka dianggap dakwaan itulah yang terbukti, dan suatu dakwaan bertingkat yang harus dipertimbangkan satu persatu mulai dakwaan primer hingga dakwaan subsidiar. Menimbang bahwa demi ajas fair trial, maka majelis hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan penuntut umum secara sistematis mulai dari dakwaan pertama hingga dakwaan ketiga. Menimbang bahwa dakwaan pertama pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan unsur-unsur diuraikan sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Unsur mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya elektronik dan atau dokumen elektronik. 3. Unsur yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. 4. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak. 5. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. 1. Unsur setiap orang. Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah subjek hukum, baik orang perorangan atau korporasi, pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum atas setiap akibat dari perbuatannya. Menimbang bahwa hal tersebut sejalan dengan pengertian orang berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, selanjutnya disebut Undang-Undang IT, yang menyatakan orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum. Menimbang bahwa penuntut umum telah menghadapkan terdakwa Haris Azhar sebagai terdakwa dalam berkas perkara dan terdakwa Fathiah Maulidiyanti yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum dibenarkan oleh para terdakwa dan tiada orang lain lagi yang dihadapkan ke persidangan ini selain terdakwa Haris Azhar dan Fathiah Maulidiyanti. Menimbang bahwa terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa, mampu berbuat, sehat fisik dan psikis karena mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan menyanggah setiap keterangan atau pendapat yang berkenaan dengan perbuatan dan pernyataan sehingga terdakwa memenuhi syarat dihadapkan ke persidangan ini sebagai terdakwa. Menimbang bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur ini terpenuhi menurut hukum. A2. Unsur mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya elektronik dan atau dokumen elektronik. Menimbang bahwa mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik merupakan unsur yang dapat bersifat kumulatif ataupun bersifat alternatif tergantung konteks faktanya. Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang IT terdapat penjelasan bahwa mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yaitu 1. Mendistribusikan adalah mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. 2. Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. 3. Membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan atau dokumen dapat diketahui pihak lain atau publik. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang ITE dijelaskan, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,
gambar, peta, rancangan, foto elektronik, data interchange atau ID, surat elektronik, elektronik mail, telegram, telekopi, dan sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh seorang yang mampu memahaminya. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1, angka 4 Undang-Undang IT dijelaskan, dimaksudkan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektronik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna dan arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 bertempat di kantor HK Sasi ID yang terletak di Jalan Balai Pustaka 1 nomor 14 Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Kota Ambarawa, Jakarta Timur, dengan menggunakan konten akun YouTube sebagai sistem elektronik di channel Haris Azhar, telah membuat dokumen elektronik berupa video podcast yang berisi informasi elektronik dalam bentuk judul "Ada Lot Luhur di Balik Relasi Ekonomi Ops Militer Intan Jaya Jenderal bin juga ada ngahantam", berdurasi 26 menit 51 detik, atas pembicaraannya dengan Fathia Maulidiyanti dan Owi berkenaan dengan kajian cepat 9 organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan HAM. Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Haris Azhar sebagai pemilik yang bertanggung jawab terhadap akun YouTube channel Haris Azhar telah memberikan izin dan persetujuan kepada saksi Heru Sahri dan saksi Agus Dwi Prasetyo untuk dilakukannya proses pengunggahan video podcast ke channel YouTube, serta memberikan izin untuk dilakukannya publish terhadap video podcast tersebut. Tindakan pengunggahan dan tindakan mempublish video tersebut yang dilakukan bersama dengan timnya merupakan suatu proses yang struktur dan dipikirkan secara matang dalam pembuatan konten, serta semakin menunjukkan dan membuktikan terpenuhinya unsur mendistribusikan atau mentransmisikan. Bahwa proses distribusi video melalui YouTube ini merupakan bentuk penyebaran informasi elektronik ke publik yang lebih luas, di mana setiap orang dengan akses internet dapat menemukan dan menonton video tersebut. Tindakan Haris Azhar dan timnya dengan mengunggah dan mengubah opsi video tersebut dalam unlist ke opsi publish telah membuat konten yang berisi informasi elektronik atau dokumen elektronik ini dapat diakses oleh masyarakat umum. Hal ini secara langsung memenuhi unsur mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang IT. Menimbang bahwa terdakwa Haris Azhar pada nota pembelaannya halaman 1 dan 2 secara implisit mengakui telah memposting melalui akun YouTube-nya perbincangan dengan Fathia Maulidiyanti dan Owi sebagai informasi hasil riset yang secara implisit menggambarkan ancaman keberadaan hutan dan lingkungan hidup. Menimbang bahwa sesuai pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini pun terpenuhi menurut hukum. A3. Unsur yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Menimbang bahwa unsur yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dalam penerapan Undang-Undang IT tidak dapat dilepaskan dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 garing PUU 6 Romawi garing 2008 tahun 2008 dan penjelasan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT serta surat keputusan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI nomor 229 tahun 2021, nomor 154 tahun 2021, nomor KB 2 garing 4 garing 6 Romawi garing 2001 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang IT. Selanjutnya disebut SKB nomor 229 tahun 2021, nomor 154 tahun 2021, nomor KB 26 Romawi garing 2021.
Menimbang bahwa berdasarkan SKB nomor 229 tahun 2021, garing nomor 154 tahun 2021, garing nomor KB garing 2 garing 6 Romawi garing 2021 dinyatakan A. Sesuai dasar pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 garing PU 6 Romawi garing 2028 tahun 2008 dan penjelasan pasal 29 ayat 3 Undang-Undang IT, pengertian muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan pasal 310 dan 311 KUHP. Pasal 310 KUHP merupakan delik penyerangan kehormatan seseorang dengan menuduhkan suatu hal agar diketahui umum. Sedangkan pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku. B. Dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 garing PU 6 Romawi garing 2028 tahun 2008 tersebut, maka dapat disimpulkan bukan sebuah delik pidana yang melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan atau kata tidak pantas. Untuk perbuatan yang demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud pasal 315 KUHP yang menurut penjelasan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 dan putusan Mahkamah Agung tidak termasuk acuan dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT. C. Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan. D. Dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum, maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum aparat penegak hukum memproses pengaduan atas delik penghinaan dan atau pencemaran nama baik Undang-Undang IT. E. Delik pidana pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT adalah delik aduan absolut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 45 ayat 5 Undang-Undang IT sebagai delik aduan absolut, maka harus korban sendiri yang mengadukan kepada aparat penegak hukum, kecuali dalam hal korban masih di bawah umur atau dalam perwalian. Menimbang bahwa video podcast selain memuat informasi elektronik lainnya berupa pembicaraan dan pernyataan dari Fathiah Maulidiyanti dan Haris Azhar ternyata pada menit ke 14.23 sampai menit ke 14.33 menyampaikan Lot Luhut dan jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Sedangkan dalam menit 18.00 sampai menit 21.00 menyatakan jadi penjahat juga kita. Menimbang bahwa merujuk pada surat dakwaan penuntut umum yang menyebutkan ada 3 hal yang menjadi keberatan saksi Luhut sehingga saksi Luhut mengajukan 2 somasi kepada terdakwa yang berujung kepada laporan pengaduan kepada Kapolda Metro Jaya, yaitu 1. Perkataan Luhut dalam video podcast, 2. Pernyataan jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan yang terjadi di Papua hari ini, dan yang ketiga kalimat jadi penjahat kita. Menimbang bahwa mencermati isi surat pengaduan yang ditangani oleh saksi Luhut Panjaitan dalam surat bukti pada berkas perkara, ternyata saksi Luhut berkeberatan terhadap penyebutan Lot Luhut dan kalimat jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan yang terjadi di Papua hari ini, dan tidak ada pernyataan keberatan dengan kalimat jadi penjahat juga kita. Bahkan dalam persidangan pun saksi Luhut Panjaitan menyatakan tidak mengingat kalimat penjahat dalam video broadcast tersebut. Menimbang bahwa ternyata dalam surat tuntutannya penuntut umum pada halaman 231 hanya menitik beratkan pada muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik pada kata Lot Luhut dari perspektif judulnya, bukan dari percakapan antara Haris Azhar dengan Fathiah Maulidiyanti dan kalimat jadi penjahat juga. Dan kalimat jadi penjahat juga kita. Menimbang bahwa perkataan Lot yang diletakkan sebelum nama saksi Luhut Binsar Panjaitan telah sering disematkan oleh media online dan menjadi suatu notair apabila orang menyebut nama Luhut Binsar Panjaitan
Bahkan dalam perbincangan sehari-hari, kata Luhut sering diucapkan namun tidak menimbulkan suatu permasalahan bagi saksi Luhut Binsar Panjaitan. Menimbang bahwa kata Luhut yang berasal dari bahasa Inggris artinya yang mulia adalah sebutan bagi orang atau tuan yang memiliki wewenang, kendali atau kuasa atas pihak lain selaku majikan, memimpin atau penguasa. Bahwa penyebutan kata Luhut kepada saksi Luhut Binsar Panjaitan bukanlah ditujukan kepada personal saksi Luhut, tetapi lebih kepada posisi saksi Luhut sebagai salah seorang menteri di kabinet Presiden Jokowi, di mana saksi Luhut mendapatkan banyak kepercayaan dari Presiden untuk menduduki atau mengurusi hal-hal tertentu di bidang pemerintahan maupun di bidang kedaruratan seperti pada masa COVID-19 sedang merebak di Indonesia. Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menilai frasa kata Luhut pada saksi Luhut Binsar Panjaitan bukanlah dimaksudkan sebagai suatu penghinaan atau pencemaran nama baik, karena kata Luhut bukanlah kata yang menggambarkan kondisi buruk atau jelek atau hinaan atas keadaan fisik atau psikis seseorang, tetapi merujuk pada suatu status atau posisi seseorang yang berhubungan dengan kedudukannya. Menimbang bahwa frase jadi penjahat juga kita yang keluar dari Fathiah Maulidiyanti dalam pembicaraan antara menit 18.00 sampai dengan menit 21.00 merupakan konsep perbincangan antara Haris Azhar dan Fathiah Maulidiyanti berkenaan dengan bisnis pertambangan melibatkan 3 perusahaan, yaitu PT Antam, PT FI, dan PT Toba Sejahtera, di mana Haris Azhar mengajak Fathiah Maulidiyanti untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam bisnis pertambangan, namun dibalas oleh Fathiah Maulidiyanti dengan kalimat jadi penjahat juga kita sebagai suatu selorohan. Menimbang bahwa kalimat jadi penjahat juga kita dalam konsep pembicaraan antara Haris dan Fathiah Maulidiyanti berkenaan dengan 3 perusahaan yang memiliki bisnis pertambangan tersebut tidaklah merujuk pada saksi Luhut Binsar Panjaitan. Oleh karena keterkaitan saksi Luhut hanya terhadap Toba Sejahtera Group, tidak terkait dengan PT Antam dan PT FI, sehingga menurut Majelis Hakim, perkataan Fathiah tidak ditujukan kepada saksi Luhut, tetapi kepada ajakan Haris Azhar untuk mengambil alih perusahaan. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan frase, jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Menimbang bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara AKHO adalah surat dakwaan penuntut umum yang membedah video podcast Haris Azhar dalam percakapannya dengan Fathiah dan Owi atas kajian cepat 9 koalisi masyarakat sipil untuk lingkungan hidup dan HAM yang mencoba mengkritisi kegiatan pertambangan di Papua dengan tidak mengindahkan adanya dampak kerusakan baik terhadap lingkungan hidup maupun terhadap masyarakatnya. Menimbang bahwa mencermati video podcast tersebut, terutama pernyataan Fathiah pada menit 13.40 sampai menit 14.33 yang berbunyi, tapi di besarnya itu ada namanya Toba Komdel Mandiri, dan itu merupakan anak perusahaan Toba Sejahtera Group. Nah, jadi si Toba Komdel Mandiri ini direkturnya adalah Purnawirawan TNI, namanya Paulus Prananto. Nah, kita tahu juga bahwa Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita yang namanya adalah Luhut Binsar Panjaitan. Lord Luhut gitu. Jadi Luhut bisa dibilang bermain dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Pernyataan mana merujuk pada hasil kajian cepat halaman 17 dan 18 yang menyatakan Toba Sejahtera Group milik Luhut Binsar Panjaitan memiliki aliansi usaha bisnis pertambangan di Derewo Project dengan West Mining. Menimbang bahwa saksi Luhut Binsar Panjaitan dalam persidangan mengakui saksi sebagai pemegang saham di PT Toba Sejahtera, namun bukan pemegang saham di PT Toba Komdel Mandiri selaku anak perusahaan PT Toba Sejahtera. Dan sejak memegang jabatan di pemerintahan, saksi mempercayakan kepada saudari Nana sebagai CEO profesional untuk mengelola perusahaan milik saksi tersebut. Menimbang bahwa dengan adanya hak kepemilikan saham saksi Luhut Binsar Panjaitan pada PT Toba Sejahtera, maka secara mutandis PT Toba Sejahtera mendapatkan benefit atas usaha PT Toba Komdel Mandiri sebagai anak perusahaannya, dan secara tidak langsung saksi Luhut merupakan beneficial owner dari perusahaan PT Toba Komdel Mandiri. Menimbang bahwa dalam rekonstruksi halaman 198 sampai 204
yang bersesuaian dengan nota pembelaan penasihat hukum terdakwa halaman 337 dan sampai 341 tersurat adanya korespondensi antara PT Toba Komdel Mandiri dengan PT Toba Sejahtera Office dengan Bismening, hal mana menunjukkan adanya korelasi untuk melakukan suatu bisnis pertambangan antara keduanya. Menimbang bahwa meskipun saksi Paulus Prananto menyatakan menghadiri meeting di dalam kapasitasnya pribadi, namun tidak menegasikan bahwa saksi Paulus Prananto menggunakan fasilitas dari PT Toba Komdel Mandiri dalam melakukan aktivitasnya tersebut, dan pihak lainnya memandang saksi Paulus Prananto bukan dalam kapasitasnya pribadi, melainkan dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Toba Komdel Mandiri yang notabene merupakan anak perusahaan PT Toba Sejahtera yang 99% sahamnya dimiliki oleh saksi Luhut Binsar Panjaitan. Menimbang bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka pernyataan Fathiah dengan berkenaan dengan frasa jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertarungan yang terjadi di Papua hari ini adalah hal yang tidak dapat diingkari karena terbukti PT Toba Komdel Mandiri sebagai anak perusahaan PT Toba Sejahtera yang 99% sahamnya dimiliki oleh saksi Luhut Binsar Panjaitan memiliki ikatan bisnis dengan Desmond Mining untuk berbisnis pertambangan di tanah Papua. Menimbang bahwa merujuk pada surat keputusan bersama atau SKP Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung dan Kapolri nomor 229 nomor 154 KB 26 Romawi 2021 tahun 2021 tentang pedoman informasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, maka Majelis Hakim berpendapat perbincangan antara Haris Azhar dengan Fathiah Mauludanti dan Owi bukanlah termasuk dalam kategori penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Oleh karena hal yang dikemukakan dalam video broadcast merupakan telaan, komentar, analisa, pendapat, dan penilaian atas hasil kajian cepat yang dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil. Menimbang bahwa demikian juga sebagaimana telah dipertimbangkan di atas berkenaan dengan frasa lot, jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan jadi di Papua hari ini, dan kalimat jadi penjahat juga kita atau yang tidak termasuk dalam materi laporan saksi Luhut kepada Kapolda Metro Jaya tidak terbukti sebagai penghinaan dan atau pencemaran nama baik kepada saksi Luhut, maka unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum. Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhnya unsur ketiga ini, maka sepatutnya dinyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama dan terdakwa harus dibebaskan dalam dakwaan pertama. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dalam dakwaan primer melanggar pasal 14 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Unsur barang siapa. 2. Unsur menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. 3. Unsur menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. 4. Unsur dengan sengaja. 5. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan atau yang turut serta melakukan perbuatan. Part 1. Menimbang bahwa oleh karena unsur ini memiliki makna yang sama dengan unsur setiap orang pada dakwaan pertama, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan pertama yang telah dinyatakan terpenuhi menurut hukum untuk diterapkan dalam pertimbangan unsur barang siapa pada dakwaan ini bersesuaian dengan buku pedoman pelaksanaan tugas dan aplikasi buku 2 edisi revisi tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Agung nomor 1389 K/Pit/1994 tanggal 30 Juni 1995 dalam pertimbangannya menyebutkan terminologi kata barang siapa atau HIZ sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dengan konsekuensi adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum telah melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana dijelaskan dalam memori Van Tullechten.
Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum. A2. Unsur menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Menimbang bahwa merujuk pada surat laporan pengaduan saksi Luhut Binsar Panjaitan tertanggal 22 September 2021 kepada Kapolda Metro Jaya tentang ternyata ada dua hal yang diadukan saksi Luhut untuk dua orang terlapor, yaitu terlapor 1 Fathiah Madulanti dan terlapor 2 Haris Azhar, dengan isi pengaduan sebagai berikut. 1. Perbuatan terlapor 1 sebagai objek laporan atau pengaduan adalah pernyataan di menit 14.33. Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. 2. Perbuatan terlapor 2 sebagai objek laporan atau pengaduan adalah perbuatan memberikan judul video ada lot Luhut di balik relasi ekonomi, out militer Intan Jaya, Jenderal Bin juga ada. Menimbang bahwa kajian cepat berjudul ekonomi politik penempatan militer di Papua, kasus Intan Jaya, sebagai bahan rujukan dalam pembicaraan antara Haris Azhar dan Maulana Madulanti dengan Owi yang menjadi video broadcast pada halaman 17 dan 18 menyebutkan adanya kepentingan saksi Luhut Binsar Panjaitan melalui PT Tobakomdel Mandiri yang kemudian dijadikan sebagai judul video broadcast dalam akun YouTube Haris Azhar. Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, saksi Luhut Binsar Panjaitan dalam persidangan mengakui saksi sebagai pemegang saham 99% di PT Toba Sejahtera, namun bukan pemegang saham di PT Tobakomdel Mandiri selaku anak perusahaan PT Toba Sejahtera, dan saksi telah mempercayakan kepada saudara Nana sebagai CEO profesional untuk mengelola perusahaan milik saksi tersebut. Menimbang bahwa dengan adanya hak kepemilikan saham saksi Luhut Binsar Panjaitan pada PT Toba Sejahtera, maka secara mutandis PT Toba Sejahtera mendapatkan beneficial atas usaha PT Tobakomdel Mandiri sebagai anak perusahaannya, karena setiap tahunnya ada laporan keuangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh anak perusahaan kepada induk perusahaan. Menimbang bahwa dalam rekonstruksi halaman 198 sampai dengan 204 yang bersesuaian dengan pledoi penasihat hukum halaman 337 sampai dengan 341 tersurat adanya korespondensi antara PT Tobakomdel Mandiri dengan Wismening yang hal mana menunjukkan adanya korelasi untuk melakukan suatu bisnis pertambangan antara keduanya. Menimbang bahwa meskipun saksi Paulus Prananto menyatakan menghadiri meeting itu dalam kapasitasnya pribadi, tetapi tidak dapat dipungkiri saksi Paulus telah menggunakan fasilitas yang diberikan perusahaan PT Tobakomdel Mandiri, hal mana dapat dilihat pada halaman 198 surat tuntutan penuntut umum atau halaman 337 nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut, yaitu vis parte dan skon parte. Menimbang bahwa mencermati penyebutan alamat tertera PT Tobakomdel Mandiri dalam minute of meeting yang sama dengan alamat PT Tobakom Sejahtera sebagai venue meeting, merupakan fakta bahwa saksi Paulus Prananto telah melakukan meeting dalam kapasitasnya sebagai direktur utama PT Tobakomdel Mandiri, meskipun saksi berdalih melakukan meeting untuk kepentingan pribadinya sendiri, hal mana bertentangan dengan catatan dalam minute of meeting tertanggal 5 Oktober 2016. Menimbang bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka pernyataan Fathiah berkenaan dengan frasa jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan yang terjadi di Papua hari ini adalah hal yang tidak dapat diingkari karena terbukti PT Tobakomdel Mandiri sebagai anak perusahaan PT Toba Sejahtera telah melakukan kesepakatan bisnis pertambangan dengan bisnis mining untuk Derivo Project. Menimbang bahwa merujuk pada keterangan ahli pertahanan negara Majen TNI Heri Wiranto bahwa operasi yang bisa digelar di Papua adalah operasi pengamanan sesuai dengan Impres nomor 9 yang menugaskan Panglima TNI untuk membantu tugas pengamanan. Saksi Absorbiri berkenaan dengan adanya rencana penambahan pasukan operasi militer di Papua. Saksi Damida Nambani yang menerangkan tingkat eskalasi kedatangan TNI dan Polri ke distrik tempat tinggal saksi. Saksi Tobias Bagubau berkenaan dengan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT MG dengan WM, dan saksi Yohan yang menerangkan adanya permintaan saham di area tambang PT Freeport yang diupayakan oleh Haris Azhar untuk bertemu dengan saksi Luhut sebagai Menko Marves, namun tidak bertemu menurut majelis hakim
memiliki korelasi antara pengamanan objek vital nasional dengan tingkat keamanan yang harus dijaga, terutama dengan adanya kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Menimbang bahwa keterkaitan antara militer atau TNI Polri di Papua adalah untuk mengamankan objek vital inkasu pertambangan sebagai salah satu penghasil devisa negara ekuivalen dengan adanya gangguan kriminal bersenjata, di mana hal tersebut menjadi konsen untuk diselesaikan berkenaan dengan kemungkinan anjloknya inflasi di Indonesia. Menimbang bahwa hal tersebut telah ternyata disampaikan dalam kajian cepat koalisi masyarakat sipil berkenaan dengan adanya relasi antara bisnis dengan pertambangan dengan kehadiran militer di Intan Jaya dan bagaimana peran saksi-saksi Luhut selaku Menko Marves dalam rangka menjaga iklim investasi dan kepentingannya dalam perusahaan pertambangan PT Tobakom Del Mandiri. Menimbang bahwa merujuk pada kajian cepat berjudul Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua, kasus Intan Jaya, yang di dalamnya memuat adanya keterlibatan saksi Luhut sebagai menteri senior dalam kabinet saat kajian cepat dilakukan yang menjadi bahan perbincangan dalam video broadcast, maka majelis hakim melihat adanya korelasi dengan judul video broadcast yang disematkan oleh Haris Azhar, sehingga antara perbincangan broadcast dengan judul kajian cepat masih tetap dalam koridor yang sama, kecuali penambahan kalimat ada Lot Luhut dan Jenderal Bin juga ada. Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terutama berkenaan dengan adanya keterlibatan saksi Luhut dalam bisnis pertambangan melalui anak perusahaan PT Tobakom Del Mandiri sebagai berusaha owner, karena 99% saham PT Tobakom Del Mandiri ternyata dimiliki oleh PT Toba Sejahtera, dan sebagai menteri senior sebagaimana disebutkan dalam kajian cepat bukanlah berita atau pemberitahuan bohong, karena hal tersebut telah dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil melalui kajian cepatnya, dan juga disebutkan oleh Fathiah Madulanti tentang keterlibatan 3 perusahaan bisnis pertambangan di Papua, yaitu PT Antam, PT FI atau Freeport, dan PT Tobakom dan PT Toba Sejahtera, sehingga unsur ini tidak terpenuhi pada diri terdakwa. Menimbang bahwa oleh karena unsur ini tidak terpenuhi pada diri terdakwa, maka dakwaan atas kedua primer tidak berbukti sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. Selanjutnya dibacakan oleh Hakim Anggota 2. Saya lanjutkan. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dalam dakwaan subsidiar melanggar pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1. Unsur barang siapa. 2. Unsur menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap. 3. Unsur sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. 4. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. AD1. Unsur barang siapa. Menimbang bahwa oleh karena unsur ini memiliki makna yang sama dengan unsur setiap orang pada dakwaan pertama, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan pertama yang telah dinyatakan terpenuhi menurut hukum untuk diterapkan dalam pertimbangan unsur barang siapa pada dakwaan ini. Menimbang bahwa unsur ini pun terpenuhi menurut hukum. Ad2, unsur menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap. Menimbang bahwa adalah suatu fakta persidangan PT Tambang Raya Sejahtera dan PT Tobakom Del Mandiri yang bergerak di bidang pertambangan merupakan anak perusahaan PT Toba Sejahtera yang 99% sahamnya dimiliki oleh saksi Luhut Binsar Panjaitan. Bahwa saksi Luhut setiap tahunnya mendapat laporan keuangan PT Toba Sejahtera yang oleh saksi Luhut dipercayakan kepada Ibu Nana selaku CEO perusahaan bersesuaian dengan keterangan saksi Hedi Melisa Deborah, dan biasa melakukan meeting untuk hal yang bersifat kritikal dengan frekuensi 3 kali dalam setahun. Menimbang bahwa dalam minutes of meeting tertanggal 5 Oktober 2016 terjadi kesepakatan komitmen dari PT TDM Tobakom Del Mandiri kepada PT Madinah Qurrata'in dengan persyaratan PT MK memberikan 30% sahamnya kepada PT TDM untuk pengurusan sertifikat Clean and Clear yang diberikan oleh Kementerian SDM, izin pinjam pakai kawasan hutan dari Dinas Pertambangan untuk pengamanan lokasi pertambangan, dan biaya operasional PT TDM
PTMK untuk Darewo Project. Bahwa aliansi bisnis antara WWM dengan PT Tobakomdel Mandiri merujuk pada pengumuman ASX Australia Stock Exchange Announcement and Media Release tertanggal 12 Oktober 2016 berkenaan dengan Darewo Project. Menimbang bahwa video podcast antara Haris Azhar dengan Fathiah Maulidianti dan Owi merupakan perbincangan berkenaan dengan hasil kajian cepat Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari 9 LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan HAM. Kajian cepat mana dilakukan berdasarkan temuan dokumen, di antaranya Minutes of Meeting tertanggal 5 Oktober 2016 dan Minutes of Meeting 21 Juli 2017. Australia Stock Exchange Announcement and Media Release tertanggal 12 Oktober 2016 dan tanggal 21 April 2017. Meeting Agenda Project Darewo, dokumen perjanjian tertanggal 27 Juli 2017 dan email Westwich Mining kepada PT Toba Sejahtera tertanggal 22 Oktober 2018. Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan fakta di atas, terutama berkenaan dengan kepemilikan 99% saham pada PT Toba Sejahtera oleh saksi Luhut dan adanya aliansi bisnis antara Westwich Mining dengan PT Tobakomdel Mandiri yang notabene adalah anak perusahaan PT Toba Sejahtera, maka PT Toba Sejahtera memperoleh manfaat dari adanya aliansi bisnis tersebut, di mana saksi Luhut sebagai beneficial owner, yaitu sebagai penerima manfaat atau keuntungan, karena saksi Luhut secara berkala mendapatkan laporan perkembangan keuangan perusahaan, baik dalam laporan tahunan maupun laporan per catur bulan untuk keadaan-keadaan kritikal pada perusahaan. Menimbang bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap tidak terpenuhi pada diri terdakwa Haris Azhar dan Fathiah Maulidianti. Menimbang bahwa oleh karena unsur ini tidak terpenuhi pada diri para terdakwa, maka dakwaan alternatif kedua subsidiar tidak terbukti sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut. Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan ketiga melanggar pasal 310 ayat 1 KUH Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya: 1. Unsur barang siapa. 2. Unsur melanggar kehormatan atau nama baik dengan menduduh melakukan sesuatu perbuatan tertentu. 3. Unsur dengan maksud untuk menyiarkannya kepada khalayak ramai. 4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. Ayat 1. Unsur barang siapa. Menimbang bahwa oleh karena unsur ini memiliki makna yang sama dengan unsur setiap orang pada dakwaan pertama, maka majelis hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan pertama yang telah dinyatakan terpenuhi di atas untuk diterapkan dalam pertimbangan unsur barang siapa pada dakwaan ini. Menimbang bahwa unsur ini terpenuhi menurut hukum. Ayat 2. Unsur melanggar kehormatan atau nama baik dengan menduduh melakukan suatu perbuatan tertentu. Menimbang bahwa merujuk pada surat laporan pengaduan saksi Luhut bin Sarpanjaitan tertanggal 22 September 2021 kepada Kapolda Metro Jaya terkait video podcast Haris Azhar adalah berkenaan dengan dua hal, yaitu perbuatan terlapor 1 sebagai objek laporan atau pengaduan adalah pernyataan di menit 14:33. Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. 2. Perbuatan terlapor 2 sebagai objek laporan pengaduan adalah perbuatan memberikan judul video ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi ops militer Intan Jaya. Jenderal Bin juga ada. Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas berkenaan dengan adanya aliansi bisnis antara Westwich Mining dengan PT Tobakomdel Mandiri yang notabene merupakan anak perusahaan PT Toba Sejahtera yang sahamnya 99% dimiliki oleh saksi Luhut untuk Darewo Project, serta adanya koalisi bisnis antara PT Antam, PT Freeport Indonesia, dan PT Toba Sejahtera dalam pengelolaan pertambangan di Papua, maka telah ternyata saksi Luhut memiliki kepentingan sebagai beneficial owner yang secara tidak langsung mendapat keuntungan. Hal demikian terjadi dikarenakan adanya laporan keuangan tahunan yang dipertanggungjawabkan pada PT Toba Sejahtera yang secara mutatis mutandis setiap penerimaan dan pengeluaran dilaporkan kepada jajaran direksi dan komisaris serta pemegang saham, di mana segala aktivitas anak perusahaan tentu menjadi salah satu hal yang dilaporkan dalam laporan tahunan keuangan perusahaan. Menimbang
Bahwa dengan demikian, frasa jadi Luhut bisa dibilang bermain dalam pertambangan yang terjadi di Papua hari ini tidaklah dimaknai sebagai suatu permainan, tetapi lebih kepada adanya kepentingan tidak langsung saksi Luhut dalam bisnis pertambangan di Papua sebagai pemegang saham 99% pada PT Toba Sejahtera, di mana PT Toba Sejahtera merupakan pemilik 99% saham pada PT Tobakomdel Mandiri yang telah melakukan aliansi bisnis dengan West Mining. Menimbang bahwa keterkaitan adanya militer TNI Polri di Papua adalah untuk mengamankan objek vital in casu pertambangan sebagai salah satu penghasil devisa negara ekuivalen dengan adanya gangguan kriminal bersenjata, di mana hal tersebut menjadi concern untuk diselesaikan berkenaan dengan kemungkinan anjloknya investasi di Indonesia. Menimbang bahwa tersebut telah ternyata disampaikan dalam kajian cepat koalisi masyarakat sipil berkenaan dengan adanya relasi antara bisnis dengan pertambangan dengan kehadiran militer di Intan Jaya dan bagaimana peran saksi Luhut selaku Menko Marves dalam rangka menjaga iklim investasi dan kepentingannya dalam perusahaan pertambangan Kasukuo PT Tobacco Mandiri. Apalagi sejak saksi Luhut dilantik menjadi PLT Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pertanggal 16 Agustus 2016 menggantikan Archandra Tahar berkenaan dengan status kewarganegaraannya. Menimbang bahwa merujuk pada kajian cepat berjudul Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua kasus Intan Jaya yang di dalamnya memuat adanya keterlibatan saksi Luhut sebagai menteri senior dalam kabinet saat kajian cepat dilakukan yang menjadi bahan perbincangan dalam video podcast, maka majelis melihat ada korelasi dengan judul video podcast yang disematkan oleh Haris Azhar sehingga antara perbincangan podcast dengan judul kajian cepat masih tetap dalam koridor yang sama, kecuali penambahan kalimat Lord Luhut dan Jenderal Bin juga ada. Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas, menurut majelis hakim telah ternyata hal yang diperbincangkan Haris Azhar dengan Fathia Maulidianti bukanlah melanggar kehormatan atau nama baik dengan menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu karena merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, sebagaimana keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan. Menimbang bahwa oleh karenanya unsur ini pun tidak terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa. Menimbang bahwa oleh karena unsur ini tidak terpenuhi pada diri para terdakwa, maka dakwaan alternatif ketiga tidak terbukti sehingga terdakwa keduanya haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut. Menimbang bahwa oleh karena seluruh dakwaan penuntut umum tidak terbukti, maka beralasan bila mana majelis hakim berpendapat dan menyatakan bahwa para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Menimbang bahwa oleh karena seluruh dakwaan penuntut umum tidak terbukti, maka beralasan bila mana majelis berpendapat dan menyatakan bahwa para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua primer, dakwaan kedua subsidiar, dan dakwaan ketiga. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum tidak terbukti, maka sesuai pasal 191 ayat 1 KUHP, maka para terdakwa diputuskan bebas dari segala dakwaan. Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, maka kepada para terdakwa diberikan rehabilitasi berupa memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa diputus bebas, maka biaya perkara dibebankan kepada negara. Menimbang bahwa majelis hakim mengapresiasi baik seluruh pihak yang telah berperan dalam penuntasan perkara aku, baik penyidik, penuntut umum, penasihat hukum terdakwa, pengunjung sidang, dan terutama aparat keamanan dan kepolisian dibantu TNI yang secara bersama-sama telah menjaga kondusivitas persidangan. Perdebatan dalam ruang sidang adalah hal yang lumrah terjadi. Namun selalu mengingat pepatah orang tua kita, kepala boleh panas tapi hati tetap dingin. Menimbang bahwa terlepas dari apresiasi di atas, majelis hakim perlu mengkritisi penasihat hukum terdakwa yang bersikap tidak fair dalam perkara ini, yaitu menolak mendengarkan keterangan saksi mahkota
dalam persidangan namun memasukkan keterangannya dalam pembelaannya. Tidak keterangan terdakwa Haris Azhar maupun keterangan terdakwa Fathia di dalam nota pembelaan masing-masing. Menimbang bahwa majelis hakim menukil peribahasa Latin yang berbunyi cogitationis unam nemo patitur, yang artinya tidak ada seorang pun yang boleh dihukum karena apa yang dipikirkannya hal mana sejalan dengan pernyataan ahli filsafat Rocky Gerung yang bahwa kebebasan bersifat absolut dan kebebasan berpendapat tidak dapat dibatasi kecuali apabila kebebasan itu sudah menunjuk hidung orang yang dikritisi. Menimbang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi menjunjung tinggi kebebasan berpikir, berpendapat, dan berekspresi sebagai hak dasar setiap manusia sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Menimbang bahwa menjadi seorang pejabat di dalam pemerintahan harus siap untuk mendapat kritik baik personalitinya maupun kinerjanya. Bahkan seorang Presiden Joko Widodo sering mendapat kritikan, cercaan, bahkan hinaan, baik berkenaan dengan kinerjanya, intelektualitasnya, juga fisiknya. Namun beliau tetap menjadi seorang yang rendah hati, tidak pernah menghiraukan semua itu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi beliau. Mengingat pasal 191 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini. Baik. Untuk Saudara Haris Azhar, saya baca amarnya. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Haris Azhar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua primer, dakwaan kedua subsidiar, dan dakwaan ketiga. 2. Membebaskan terdakwa Haris Azhar dari segala dakwaan. 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. 4. Menetapkan agar barang bukti berupa barang bukti dari nomor 1 ya sampai dengan nomor 107 akan diperlukan dalam perkara atas nama terdakwa Fathia Maulidiyanti. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 oleh kami, Cokorda Gede Artana SH MH sebagai Ketua Majelis, Muhammad Johan Arifin SH dan Agam Syarif Baharudin SH MH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan diucapkan pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 dalam persidangan yang akan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis itu didampingi hakim-hakim anggota dibantu oleh Asmi SH Pak sebagai panitia pengganti, dihadiri oleh Sandi Handika SHMA, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur di hadapan terdakwa yang didampingi oleh tim penasihat hukumnya. Kemudian amar putusan untuk Saudara Fathia kami bacakan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Fathia Maulidiyanti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua primer, dakwaan kedua subsidiar, dan dakwaan ketiga. 2. Membebaskan terdakwa Fathia Maulidiyanti dari segala dakwaan. 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. 4. Menetapkan agar barang bukti berupa barang bukti dari 1 sampai dengan 14 terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti nomor 15 dirampas untuk dimusnahkan. Barang bukti nomor 16 dirampas untuk dimusnahkan. Barang bukti nomor 17, 18, 19 terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti nomor 20 sampai dengan
67 dikembalikan kepada saudara Hedi Melisa. Barang bukti nomor 868 sampai dengan bukti 88 dikembalikan kepada saudara Dwi Partono. Kemudian barang bukti nomor 89 terlambat dalam berkas perkara. Barang bukti nomor 91 dikembalikan kepada saudara Paulus Parananto. Barang bukti nomor 92 dan 93 terlambat dalam berkas perkara. Barang bukti nomor 94 sampai dengan 107 terlambat dalam berkas perkara. Dan barang bukti nomor 108 dikembalikan kepada yang berhak. Dan barang bukti nomor 109 tetap terlampir dalam berkas perkara. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh kami Cokora Gede Arnai SHMH sebagai Ketua Majelis, Muhammad Johan Arifin SH dan Agam Sarip Baharudin SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim anggota dibantu oleh Sul Fikri SHMH sebagai pendiri penggadi, dari oleh Sandi Handika SHMH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur di hadapan terdakwa yang didampingi oleh tim penasihat hukumnya. Cukup. Ya, tolong. Baik. Demikian dah. Tolong tertib ya, ini belum selesai ini. Saya mau ngomong. Saya mau berbicara. Ya, baik demikian ya putusan terhadap terdakwa Haris Azhar dan saudara Fatihah Mulyadi sudah kami ucapkan dalam persidangan ini. Tentu dalam ini kami akan menanyakan kepada saudara terdakwa berdua atas putus ini, apakah saudara menerima putusan ini, saudara Haris? Atau menyatakan pikir-pikir atau naik banding? Kan bebas menerima. Gimana? Karena bebas ya menerima. Menerima? Menerima yang mulia. Menerima ya. Demikian juga penasihat hukum? Ya, kami berterima kasih kepada majelis dan kami menerima. Saudara penuntut umum atas putus ini, saudara. Izin yang mulia, kami berterima kasih atas putusan dan pertimbangan hukumnya, dan kami akan mempelajari putusan ini dengan seksama. Untuk itu kami menyatakan pikir-pikir. Oh ya, pikir. Ya, baik. Demikian ya. Jadi penuntut umum menyatakan pikir-pikir. Dengan demikian ya, selesai sudah pembacaan putusan saudara Haris Azhar dan Fatihah pada hari ini. Dengan demikian, kami selaku majelis hakim menyampaikan kepada seluruhnya, kami selaku manusia ya, tidak luput dari salah, baik kata, perbuatan maupun pikiran. Untuk itu kami mohon dimaafkan dan terima kasih kepada semua pihak ya, baik penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum maupun semua pengunjung yang telah menjaga selama persidangan ini yang hampir memakan waktu selama 8 bulan. Sehingga sampai dengan putus ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Demikian ya, terima kasih untuk semuanya. Sekian dan terima kasih putusan. Hadirin dimohon berdiri. Tadi dibebaskan. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dibebaskan.
Haris, lihat sini Pak Haris. Haris, Bang Haris. Bang Haris. Bang Haris. Bang Haris sebelah sini Bang, ulangi Bang. Kami menang tadi awalnya. Awalnya bilang akan menang. Depan yuk, ke depan yuk. Yuk, ke depan yuk. Permisi, permisi. Permisi, permisi. Terima kasih. Permisi. Jangan naik bangku, jangan naik bangku. Terima kasih. Permisi, permisi. Mana Bang? Wah, Bang aku cariin. Maaf ya. Aman. Mas Rudi. Mas Yudi. Mas Yudi. Thank you. Kalau Haris ketangkep, Jokowi turun. Kebebasan bersuara menang, rekan-rekan. Hidup demokrasi. Sudah lama kita nggak menang. Sudah lama kebebasan bersuara tidak menang, rekan-rekan. Oke, terus. Mas Rian. Tanggapannya Mas Rian. Sebenarnya tunggu yang lain ya, tunggu yang lain. Kasih ya, Mas. Roji mau ngomong, Roji.
Lanjut, podcast lanjut. Tema berikut sama Firly. Iya. Belum. Fatia ya Bang ya? Iya. Bob. Kiri buka jalan itu kiri. Sini Pak. Buka jalan kiri Pak. Ini udah. Terus sebentar ya, sabar ya. Makasih. Thank you. Selamat ya Bang Harika. Alhamdulillah. Bentar dulu ya. Oke. Keluar semua. Boleh minta mundur dikit nggak? Sudah kedesak Bang, udah agak susah. Gini aja. Ayo. Mana sih Isnur? Bang Enha. Oh ya, oke. Bang Enha. Habis ini bulu tangkis ya. Berangkat tenang. Mereka belum. Mana? Posisinya udah kasasi kalau gitu. Tapi kalau mau ini kasasi juga nggak ada. Isnur mana Isnur? Olis. Karena tadi kasih menang ya. Pak Ketua sih. Aswin. Makin sendiri. Saya mulai dulu ya saya ya. Benar gue ya. Baik teman-teman semuanya, terima kasih. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang banyak buat tim lawyer saya. Saya minta aplaus dulu yang paling keren. Tim lawyer saya ketuanya Muhammad Isnur dari YLBHI. Ada banyak tim lawyer di sini. Ada Asfinawati, ada Nurholis Hidayat, Al Ghifari, banyak lagi teman-teman di sini. Ada Ayubi, ada tim asistensi lawyer-lawyer muda yang luar biasa. Ada Ayubi, ada juga Andri, dan juga banyak teman-teman lain dari kantor Amartya Law Office, lalu dari YLBHI, dari IM 57 dan banyak dari Kontras, dari LBH Jakarta. Kita keluarkan rilis yang paling lengkap soal siapa saja kantor dan lawyernya. Mereka lah adalah penegak hukum yang paling tinggi integritasnya hari ini di Indonesia. Mereka bekerja dengan pengetahuan, mereka bekerja dengan skill, mereka bekerja dengan dedikasi waktu dan tenaga yang luar biasa. Kalau boleh ada kemenangan-kemenangan untuk menunjukkan siapa lawyer terbaik di Indonesia, adalah mereka tim kuasa hukum saya yang dipimpin oleh Muhammad Isnur. Dan saya yakin dengan hati saya yang paling penuh. Sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih kepada tim lawyer saya. Yang kedua, saya pikir doa dari keluarga Fatia, keluarga saya, gak henti-hentinya dan luar biasa. Support dari teman-teman gerakan sosial, seperti yang teman-teman bisa lihat di luar, dari KASBI, Social Movement Institute, semua jaringan korban, aksi Kamisan dari seluruh kota, teman-teman anti korupsi. Menurut saya ini adalah gerakan sosial yang paling termanifestasi dengan sangat baik di ruang pengadilan. Ini yang kita sebut sebagai aktivisme pengadilan yang berpihak pada hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan juga masyarakat adat. Demikian dari saya, silakan Fatia. Terima kasih rekan-rekan media yang selama ini sudah 8 bulan juga udah konsisten dalam meliput sidang Fathia Haris. Dan di sini kita melihat bahwa
kami diputus bebas ini bukanlah sebuah akhir dari perjalanan panjang demokrasi di Indonesia yang saya rasa ini harus tetap membutuhkan konsistensi. Dan saya juga mau berterima kasih kepada tim lawyer saya. Tanpa mereka kita tidak akan menang, tanpa dedikasi mereka, tanpa konsistensi mereka sehari-hari mereka tidak akan mungkin kami nggak akan bisa bebas. Dan kedua, saya juga terima kasih sama Bang Haris yang selalu menguatkan saya selama ini. Tanpa kalau misalkan nggak berdua kayaknya saya nggak kuat gitu. Dan segala pelajaran yang saya dapat di dalam selama persidangan ini, dan juga kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh gerakan sosial yang ada di luar sekarang yang benar-benar sudah berjerih payah selalu bersolidaritas, dan saya harap solidaritas seperti itu tidak hanya berhenti di kami berdua, tetapi juga di banyak momen-momen lainnya untuk kemerdekaan, demokrasi, keadilan, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, dan juga anti korupsi. Dengan ini sebenarnya juga menunjukkan bahwa memang semestinya hukum itu setara, dan juga kita semua sebagai masyarakat itu juga bisa membuktikan, dan kita bisa mengkritik, dan kita juga jangan menjadi seseorang yang tidak adil dengan tidak mengkritik. Jadi saya sekali lagi terima kasih kepada seluruh tim lawyer, kepada seluruh tim kampanye dari Kontras, Greenpeace, Tren Asia, Bersihkan Indonesia, dan seluruh organisasi lainnya. Dan semoga perjuangan kita bisa terus berlanjut untuk demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia di Indonesia. Iya. Pertama dari kami apresiasi kepada Harisan Fathia yang sejak awal tidak mundur sedikit pun, menjaga integritasnya, menjaga kebebasan berpendapat, dan ini menjadi contoh kepada seluruh rakyat Indonesia, pada seluruh aktivis, mahasiswa, pelajar, jurnalis, dan lain-lainnya untuk tidak takut berbicara, untuk tidak takut menyampaikan kritik dan pendapat, tidak takut menghadapi para penguasa yang kemudian dengan semena-mena melaporkan. Satu, itu apresiasi kepada Harisan Fathia yang nggak ada mundur sedikit pun. Yang kedua, kami apresiasi kepada Majelis Hakim yang menerima semua pendapat kami dan dengan jelas, dengan sarih menyampaikan bahwa mereka yang sampaikan adalah kebenaran, yang mereka sampaikan adalah fakta, yang mereka sampaikan adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dan itu juga bagian dari jaminan buat semua orang bahwa orang akan dilindungi oleh hukum. Walaupun saat ini kepolisian dan kejaksaan menuntut ya, tapi hakim pengadilan membebaskan. Itu pesan yang sangat jelas buat semua orang, jangan takut, jangan mundur, jangan kemudian berhenti untuk menyampaikan kritik. Yang ketiga, kepada seluruh tim advokat, tim penasihat hukum atas kerja kerasnya, atas kemudian bergadangnya berhari-hari menyusun pledoi dan lain-lain setiap Senin ke sidang. Ini adalah sebuah kerjasama yang luar biasa, dan kita akan bertarung, kita akan mempertahankan setiap jengkal pendapat masyarakat di mana berada untuk tetap mereka berani. Demikian. Ya. Ada tambahin? Juga kepada teman-teman jurnalis yang setia meliput persidangan dan menjaga agar suara Haris dan Fathia itu sampai ke publik. Terima kasih atas dukungan teman-teman selama ini, kepada aparat kepolisian juga, petugas pengadilan, dan juga yang ada di sekitar pengadilan. Terima kasih juga telah menjaga kita bersama. Saya pikir kita perlu apresiasi yang luar biasa ke Bang Leksi. Mana Bang Leksi? Bang Leksi. Jakarta Nikus dan juga Om Dito. Dito terdakwa 204. Tambahan, Rip? Ya, saya sedikit tambahan. Jadi apa yang disampaikan Majelis Hakim membuktikan ya putusan pengadilan hari ini bahwa apa yang kemudian diriset oleh kawan-kawan ya 9 organisasi dan disampaikan oleh Haris Azhar dan Fathia itu adalah fakta. Ada konflik kepentingan di sana dari seorang pejabat publik yang bernama Bapak Luhut Binsar Panjaitan, yang mana itu sudah dilaporkan oleh keduanya ke Polda Metro Jaya. Ya, oleh karena itu mestinya ketika kita berharap, ketika kita ingin hukum itu setara, ya polisian harus menindaklanjuti laporan mereka. Saya kira itu penting. Dan yang kedua, yang terakhir dari saya, ya ada sedikit harapan ya terhadap